pencipta langit dan bumi itu adalah manusia, Mbak ini jawab apa? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Mama. Nggak usah diulangi, Bu Marmar, nggak usah diulangi. Semua udah mendengar. Mana? Aku gini ya penonton, dengar penonton. Saya nggak perlu lah ngomong sama Zuma lah ya. Dengar ya teman-teman. Memang berat ngomong sama saya itu berat, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Dengar ya penonton. Ngadi-ngadi ngomong pencipta langit dan bumi manusia. Musa apa nabinya kalian ya? Rebeinu kalian ya, kalian mengakui dan memaktubkan Musa itu sebagai nabi di dalam kitab kalian. Kalian harus mengakui ya bahwa Musa dan keturunannya mengakui Tuhan Elohim Adonai mereka itu raja darah dan daging, King of the flesh. Memang dia yang merajai segala, bukan cuman dia Tuhan itu raja alam semesta yang merajai segala sesuatu. Itu Tuhan memang betul. Tapi bukan wujudnya yang daging dan darah, bukan. Tapi dia adalah raja dari segala apa yang ada. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Saya udah bilang jangan ketakutan, jangan ketakutan. Dengar ya, diam dulu ya teman-teman ya. Jadi kalian tunggu saja Zuma. Bisakah dia menunjukkan bahwa Tuhan ya Elohim Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Moses ya. Ishak dan Yakub dan Moses bukanlah raja darah dan daging. Saya tunggu ayat pembantahan kamu. Saya tunggu. 10 menit aku kasih waktu untukmu membantah. 1 detik setelah Anda diam saya bantah. Sebelum dibantah saya bertanya boleh nggak? Sabar. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Raja darah dan daging itu maksudnya dia merajai segala yang berbentuk fana, alam semesta ini. Dia merajai air, dia raja tanah, dia raja udara, dialah raja segala raja. Bukan berarti wujudnya itu darah dan daging. Yang namanya Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Anda baca 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 7, nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Jangan Anda pelintir kitabnya orang, nggak bagus, Mbak Maria, nggak bagus. Itu fitnah bagus. Nggak bisa begitu, Zuma kamu. Kamu sementara ini berfitnah-fitnah Ria, tetapi THR kamu terima. Saudara, Ibu Maria ini yang memfitnah Tuhannya orang Yahudi, mengatakan dia adalah raja daging dan darah katanya. Sementara agama Yahudi mengajarkan Tuhan mereka itu tidak sama seperti apapun. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Elohim. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Yeremia 10 nomor 6. Yesus darah dan daging tidak ada yang sama. Oh, tadi dia sudah akui Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus itu Daud, anaknya Daud adalah manusia. Udah selesai. Makanya Mbak Maria tadi itu kepepet dia. Pencipta alam semesta adalah manusia. Mana dalilnya? Oh, lari kepada Shemot 8. Dicari di sana nggak ada Tuhan pencipta manusia itu adalah darah daging. Nggak ada. Yeremia 10:6. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak sama dengan makhluk. Itu siapa? Menurut kamu tuh Yeremia sebelum Musa apa sebelum Daud? Gimana ceritanya ini? Yeremia nggak perlu. Dengarkan, 600 tahun sebelum Yesus lahir itu Yeremia sudah lebih duluan ada. Jadi tidak perlu Anda bertanya seperti itu. Yeremia menyatakan Tuhan tidak sama seperti apapun. Apakah karena dia selisih beberapa ratus tahun kemudian, oh Yesus itu serupa dengan manusia, maka dia tidak bisa, nggak bisa Bang. Alkitab, ya Quranmu aja kamu nggak pernah jelaskan ke kita. Ini kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitab lo. Terus ini kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi, bukan kitab lo. Lu Kristen. Bisa membedakan kalau itu Talmud atau itu tulisan. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kamu membedakan manusia dengan penciptanya nggak bisa. Bisa kau bedakan antara pencipta dengan manusia? Ingat nggak waktu debat sama saya tentang Yekonya? Oh, ya, jelas dong. Yekonya tidak punya lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ayo. Lagi kan? Ada nggak? Ada nggak dinyatakan di dalam kitab Anda bahwa di kitab Yahudi bahwa keturunan Yahudi? Ayo. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Kenapa larinya ke Al-Quran?
Loh, kamu kan orang Islam, jelaskan di Quran. Kenapa Itu menjelaskan apa materinya apa? Apa kamu STT materinya? emang? Apa Iya, materinya? materinya kamu sekolah STT. Eh, ginilah tanda-tanda orang kalau nggak Sekolah berilmu. STT enggak? Orang Ngomong dengan bahas Juma itu Orang bahas sama dengan apa? ngomong dengan orang bodoh. Oh gitu. Ngomong dengan Juma itu sama Jadi dengan gini, ngomong jadi dengan gini, orang jadi bodoh. gini teman-teman. Karena Kalau dia ada bicara orang sendiri, Muslim yang datang tidak sudah bertentangan, memberikan oh dimaki kesempatan yang orang lain bisa-bisan. bicara. Jadi Kan ngomong kita dengan dari Juma tadi itu ganti-gantian. sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak Mulai memberikan framing ini. orang lain berbicara. Oh, Dia dari tadi bertanya, apa? dia Jadi dari tadi itu saya ngomong terus. sendiri gitu. Justru Iya, Bang Juma tadi kamu ngomong sendirian. sendiri, Dari ngomong tadi sendiri. Bang Juma sendirian. Saya pun nggak ikut ngomong, Pak. Justru kan tadi kawan-kawan yang saling menimpali. Karena gini, kenapa Orang saya baru menimpali? masuk ya, Dia kepanasan dari mengajarkan bawah tentang ini. Islam. Minum air putih dulu, saudaraku. Pikiran dia sendiri. Tidak Jawab bisa sedikit, begitu. tiu. Minum air dulu. Nggak mau dia nanya. Diskusi apa ya, nggak berimbang gitu loh. Yang berdiskusi nggak mengerti yang di apa istilahnya ya. Kajiannya belum nyampe gitu loh. Aduh. Kayak mau mencari menang gitu. Enggak, gini loh, kita Kalau menerangkan misalkan sesuatu, diskusi ini mengedukasi yang di bawah. kita menerangkan sesuatu tapi dia nggak menjangkau, jadi gini jadinya gitu loh. Apalagi Kak Mar itu kan bahasanya udah jauh ya, kedalaman pengajaran Yudaism kan lebih dalam ya, cuma nggak nyampe, makanya males juga gitu loh. Padahal saya kasih ayat-ayat sederhana Iya. aja tadi masih balik ke sana lagi. Sudah saya bilang Tuhan itu inkarnasi dan dia itu sendiri, mau kamu katakan dia roh, mau kamu katakan dia daging, itulah pencipta itu. Udah dikasih ayatnya, balik lagi situ, balik lagi situ. Capek diskusinya. Lagian nyerocos terus Pak Silpan. Iya. Saya kurang tertarik. Saya kalau mau dengan diskusi bicara, model ini. yang lain mau bicara juga kan susah masuk untuk bicara. Kalau dengan dia itu tidak memberikan ruang, kesempatan orang lain berbicara. Padahal saya belum Yang masuk kayak ke gitu Quran kan loh ini. orang bodoh itu. Yang seperti itu orang nggak? bodoh dan sudah tentu mental block. Ya. Artinya udah menolak duluan. Jadi istilahnya apa ya? Paparan kita ini menggunakan bahasa yang rumit, dia nggak bisa mengolahnya. Nah itu, kayak Kak Iya. Mar ini kan bahasanya bahasa-bahasa Judaism yang lebih dalam ya. Orang Kristen awam mungkin Iya. susah nangkapnya, gitu loh. Malah dia Betul. nggak tahu ngalor ngidul kemana gitu. Akhirnya malas juga ikut diskusi Dia gini gitu loh. Dia bilang karena sudah kepepet. Oh enggak, sekalipun saya belum mendengar gitu, saya yakin bukan karena kepepet. Walaupun saya baru gabung. Padahal saya sudah paparkan ayat-ayat sederhana aja, ya. Inkarnasi Tuhan Yesus itu tidak bisa dibantah. Segala sesuatu itu dari Dia. Mau kamu katakan Dia sedang begini, tudingan orang Dia begini begitu, enggak, terbantahkan semua. Dia itulah sendiri. Udah Ya kan Bang beberapa Silvan ayat mau tadi. bersembunyi di keteknya Judaism. Padahal keteknya Judaism nggak ngomong kayak begitu. Nih saya baca nih ya. Nih mana tadi si Juma? Iya.
Kalau penilaian saya, dia nggak tahu kedalaman bahasa di dalam pengajaran Yudaism, sehingga dia hanya mentafsir atau menalarkan itu secara awam. Jadi nggak nyambung, nggak mar gitu. Makanya saya males tadi, aduh ini apa yang mau dibahas gitu. Orang Nggak tangguh maju-maju itu, diskusinya. Ya. orang tangguh itu dia mau mendengarkan lawan debat. Itu orang tangguh. Mana yang saya takut? Tapi kalau sudah nyerocos terus, itu menunjukkan dia nggak tangguh dalam keadaan takut sebenarnya, sehingga dia harus nyerocos terus. Psikologinya kelihatan kok. Oke, selamat sore. Salam semuanya. Salam, salam. Bagus lagi Bang, bawa main timer biar jangan ada ngerocos. Kalau saya menilai tadi Bang Juma lebih mantap. Mencatur kita, mencatur. Enggak lah, bawa main tim timer juga ya. Dengan Bang Malikil itu udah, kalau udah mentok, dia sama aja endingnya begitu juga. Spend time sebenarnya dengan Juma itu, buang-buang waktu. Tadi sebenarnya aku mau, dia kan sudah mengakui tadi tentang tabir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katanya berbicara dari balik tabir sebuah pohon, berarti Allah itu menyatakan diri dalam sebatang pohon. Nah, itu yang mau saya kejar dia tadi. Cuman ya karena situasi dan keadaan ya terpotong dulu karena untuk Mbak Marmar. Bro John kan tahu kalau mainan saya kan. Saya hanya satu pertanyaan ya. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa patahkan kalau saya bertanya satu. Kalau John Peter mula mau genan, tumagon mula kau John Peter. Mana ada orang bisa dikasih? Puasa. Mula mau coba mula. Buasa ido kosong ni puang. Nanggo ho paulak. Marteta enggak ada hamil ba? Ay halakon di selatan dah ba. Halakon perselatan do. Asing do tu par utara. Dang jalang halakon babi. Hambing do yalang. Yalang babi dah. Dang yalang halakon babi. Hambing do yalang halakon. Aku sangat senang sebetulnya arti kata debat apabila senior-senior. Apabila ada Bang Juma seperti ini ataupun yang lain senior Andy Celebes, aku turun aku. Ini enggak level aku lagi, aku masih di bawah gitu lah. Jadi mohonlah ditunjukkan profesionalnya gitu yang pandai-pandai biar kami juga menyimak di bawah gitu loh. Jadi penasihat Oten, kalian itu kan menyangkal ketika Allahmu itu berbicara, dia pakai suara siapa? Suara seperti manusia. Katanya Allah tidak menyerupai manusia, tetapi dia bisa berbicara dalam bahasa manusia. Inilah kalian ini memang penyangkal-penyangkalnya kalian ini. Terlalu blunder. Makanya aku bilang, kalau sebetulnya kalau kitab kami itu. Sedangkan Allahmu itu aja, kalau mau berbicara dari langit aja dia ngapain dia bicara dari balik sebuah pohon menjadi sebuah pohon? Kan dia bisa bicara dari langit. Kitab kalian itu sama dengan membaca Quran. Aduh, kawan, kalau nggak ada waraka, nggak ada Al-Quranmu itu, Al-Quran tanpa hadis nggak ada artinya, tahu kau? Mentok kau punya Al-Quran tanpa hadis nggak ada gunanya itu. Ini aja pengecut pakai fotonya Papa Jahat. Iya. Apalah pengecut. Kau aja pun pengecut juga, bukan foto mula asli kau bikin. Wah, itu foto si Alor asli itu loh. Sembunyi di belakang Jadi fotonya dalam Papa Jahat. penasihat Oten, kalau kamu memang nggak sanggup ya, karena kalau kamu anggap di sini orangnya tinggi semua, ya udah kamu nggak usah nyinggung-nyinggung tentang hal yang nanti Kami kamu saya tanya balik, kamu nggak sanggup. Karena si Juma itu level dengan perempuan aja kalah dengan Ibu Marmar itu. Jadi ngapain kami turun tangan? Biar kau tahu, biar kau tahu. Iya. Biar kau tahu, makanya jangan kau makan kambing itu. Naik tensimu, sesekali kau makan daging babi lah, biar lancar pikiranmu. Makan babi panggang itu nggak ada, percuma diciptakan Allah itu kalau nggak boleh dimakan. Aku tengok di Tarutung siapa yang berak disongket babi itu makan tainya. Aduh, nggak makan babi aku.
Makanya aku bilang ayat Al-Quran aja dimakan kambing, kau makan kambing, harusnya kau sembah itu kambingnya, Nah, kau kan makan. Aduh. ini nyinggung ke Al-Quran lagi. Loh, iya Ini makanya nasihat gitu saya loh dengan Memang ada ayatnya, Toten. kambing makan ayat katanya. Aku diutus sebagai penasihat setan. Kalau gini loh penasihat Toten. Kalau kamu tadi awalnya sudah bilang saya nggak sanggup lah. Kalau ada yang besar, ini yang besar-besar di sini. Jadi kamu nggak usah juga mau coba-coba Ya, tapi kan framing. belum Kalau nanti masuk kata kami diskusi balik ataupun bertanya, kamu nanti edukasinya. malu. Sedikit Kan aja belum kamu belum bilang, masuk kayak gitu. sudah mulai Kata debat. nyinggung-nyinggung Quran. Sudah mulai nyinggung-nyinggung hadis. Itu aja kalian nggak siap. Jadi nggak usah lah. Kalau kamu merasa nggak mampu, ngomong yang lain aja, ya. Karena kalau saya tanya, Silvan, kamu jadi balik. pandai nggak baca Al-Quran? Bukan Tapi masalah kasihan pandai ya. nggak Aku ini ya nggak bisa bahasa Jerman. Silvan pandai nggak baca Al-Quran? Kalau nggak pandai nggak usah kamu Dengar sosok tahu dulu, Al-Quran. dengar dulu. Nggak ada bahasa yang nggak aku tahu sekarang ya. Teknologi ini dengan jempol gua aja. Ya, nggak perlu kau bilang nggak bisa. Semua bisa sekarang. Apa yang nggak aku tahu? Dengan Aku jempol gua aja tanpa nih aku- ada Google, tanpa ada sidik jari, aku bisa membaca Iya. kitab kalian. Kamu tanpa Jadi kalau Google, iya itu Iya, bahasa betul Indonesia. penasehat Di sini. Toten. Kalau bahasa Indonesia semua bisa lah. Sebentar teman-teman. Iya, kan bahasa Sebentar, Indonesia Mas. semuanya. Sebentar. apanya itu? Sebentar teman-teman, Kitab sebentar. kalian dulu. Sebentar penasehat Toten, sebentar. Kamu tadi bilang bisa membaca ya. Begini ya. Alkitab itu sekalipun dalam terjemahan ketika kamu membacanya itu bukan seperti kamu membaca koran, majalah, tabloid, surat dokter. Tidak. Untuk memahaminya itu tidak sebagaimana kamu membaca semua itu. Koran, majalah, tabloid, surat dokter. Enggak, penasihat Toten. Buktinya kalian memang enggak paham. Karena apa? Karena yang kalian baca, kalian utarakan bertentangan dengan iman kami. Nah, sekalipun Alkitab dalam terjemahan, di dalam memahaminya tidaklah sebagaimana kamu membaca koran, majalah, tabloid, surat dokter. Tidak. Karena kalau bisa dipahami seperti sedemikian itu, maka kita tidak akan bertentangan. Arkes? Nah, itu buktinya bahwa itu sememangnya adalah ilham Tuhan yang dituliskan. Jadi kalau tentang Alkitab, penasehat Toten, ya, kalau tentang Alkitab, Tuhan itu dulu yang menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa, kemudian dituliskan. Nah, kalau Tuhan itu sudah menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa, maka kitab suci itu bagi semua orang juga dalam terjemahan. Begitu ya. Jangan kamu bilang seperti si Juma tadi. Pak Jo, Jadi harus cerdas kamu. seandainya Tuhan itu menyatakan diri dalam diri Muhammad dan dia mengatakan aku adalah Bapa, aku adalah Allah. Saya sembah itu si Muhammad itu. Saya sembah dia. Kalau ada ya, kalau seandainya Allah itu menyatakan diri di dalam diri Muhammad, aku adalah Allah itu, saya sembah itu Muhammad. Yakin kau? Ku kasih kuping aku kiri kanan, ku sembah. Jangan sembah Nabi kami, jangan sembah manusia. nggak Karena boleh itu. dia itu bukan Allah, makanya ngapain nyembah si Muhammad? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Biar Ini kau aja kamu tahu. nah. Jadi kalau Haram. nabimu itu mengatakan aku adalah Allah seperti yang dikatakan Yesus, Yesus berkata aku adalah Bapa, aku dan Nggak ada, Bapa adalah nggak ada, satu, nggak ada. saya Ini sembah tahu, Muhammadmu tahu itu. dengarnya kalau si Biar John tahu kata, kau. Mulak Nah. mau itu coba, mulak mau. Nggak mampu kan? Nabimu mengatakan seperti itu kan? Nggak mampu kan? Karena dia apa? Nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus. Ini Perikitiu baru aku baca, Perikitiu ini buku Tatang Sutarman. Itu sama dengan kitab kalian buku Tatang Sutarman itu di halaman 19. Akan lah, baru aku nampak ini Perikitiu nih. Kamu mengutip perkataan saya, kamu penasehat Toten. Iya, Perikitiu. Jadi kalau Allah menyatakan diri dalam diri Muhammad, saya sembah itu Nabi Muhammad itu. Ya. Nggak boleh, nggak Iya, boleh saya menyembah manusia. sembah. Kalau dia menyatakan aku adalah Allah, katanya ku sembah dia. Cuman nggak mampu dia mengatakan seperti dikatakan Yesus.
Ini sosok penasihat ini. Iya. Dari mana ini penasihat apa ini? Sesat ini. Tidak berani Muhammad mengatakan Jadi seperti itu. sekalipun kalian bisa membaca terjemahan ya Alkitab dalam terjemahan, faktanya yang kalian baca kemudian kalian utarakan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam iman kami. Artinya sememangnya sekalipun kalian bisa membaca terjemahan itu, memang kalian nggak mampu bagaimana aku dalam memahaminya. sepenuhnya. Tuhan berbicara dari balik sebuah pohon, berarti Allah menjadi sebuah pohon dong. Iya kan? Kalau dia mau bicara aja dari langit. Ngapain pula dari menjadi sebuah pohon dia? Aduh, parah memang. Terjemahan itu terbuka secara global. Coba injili dulu aku, yakinkan dulu aku bahwa Yesus itu Tuhan. Bagaimana? Coba. Kemana aku meyakinkan kau? Tuhanmu itu yang harus diuji dulu, penasihat OT. Makan dulu daging babi kau, baru kau bisa mengenal Tuhan. Kalau kau takut makan daging babi, ya kau makan daging babi itu kau bilang haram. Tapi kalau terpaksa kau makan, inilah munafiknya kalian. Kalau kau bilang haram, ya haram lah sampai mati. Jangan kalau kepepet, wah bisa dimakan ini. Sama dengan mencuri itu haram. Tapi kalau kepepet halal. Ya, gitu kan ajaran kalian. Tidak ada neraka sama kalian, tidak ada. Sudahlah kawan, kalau kau bilang babi haram, haram lah sampai mati. Jangan kepepet kau makan. Tobat kau. Tobat kau. Yang boleh dilakukan dalam keadaan beriman apa, Bro Jan Peter? Yang boleh dilakukan dalam keadaan beriman semuanya boleh, tetapi ketika dia berzina dalam keadaan tidak beriman itu tidak berdosa, Bro. Jadi gini, kalau ada dalilnya. masalah haram, bang, kalau masalah haram itu, ada ayatnya. Jika dilakukan di dalam keadaan tidak beriman itu tidak berdosa. Iyalah pula, nggak mungkin dalam keadaan beriman dia melakukan perselingkuhan. Ayatmu itu, ajaranmu itu. Kalau beriman nggak mungkin dia melakukan kejahatan. Jadi benar yang dibilang Al-Quran itu. Yang paling jorok, disunat tidak, sosok bersempurna. Lu nenek moyangmu dulu menjadikan nenek moyangmu itu bersunat apa? Coba kutanya dulu kau. Enak sekali lah kalian punya Tuhan, tidak ada dosa, tidak ada neraka. Itulah kawan. Kalau babi haram lah, jangan kepepet kau makan. Yang rahmatan lil alamin itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga kitab sucinya itu juga adalah bagi semua orang. Penasihat apa ini? Begitu. Cuma. Aduh. Si bapak musi otang. Bodohnya diri. Jadi kalau dirimu gini kalau sekali dibilang jangan kamu makan babi itu, jangan kau makan apapun resikonya, walaupun kau mati gara-gara itu jangan kau makan. Haram tetap haram, jangan kepepet. Wah boleh dimakan. Nah itu tak benar, itu agama itu. Itu agama yang bisa diajak 86 itu, agamamu itu bisa diajak 86. Ketika kepepet dia bisa makan babi. Benar itu. Aduh. Biarkan kau di sini keras-keras dulu kau, biar kami tunggu. Bro, Bang John, bentar, bro, Bang John, gak usah menolak kali bang ke ajaran mereka bang, abang direkam ini bang, bahaya bang. Biarin aja. Monolog ini kan ada lawan. Ada lawan kita. Penasihat konten ini Muslim ini. Gini bang, bukannya masalah gimana, bukan masalah kita di sini ada Muslimnya. Otomatis kita nanti yang kena, apalagi kayak Bang John Peter menggunakan foto yang asli, itu bahaya. Enggak apa-apa, karena kita menyatakan yang benar. Memang babi itu kan sudah haram, tapi kalau kepepet boleh dimakan, itu fakta. Kita harus akui itu. Bukannya hoax itu. Jadi emang gini bang, penasihat aja penasihat Oten, emang benar itu bang. Jadi segala makanan yang abang makan itu tidak menggunakan lapas onglo itu haram. Jika makanan yang abang makan itu menggunakan lapas onglo itu halal. Contoh, abang memotong ayam tidak mengucapkan lapas onglo subhanahu wa ta'ala, itu haram. Ayam itu abang makan. Itu haram. Iya betul. Benar kan? Nah, jika abang memotong seekor ayam dan menggunakan lapas onglo dan memakannya itu
halal. Sama dengan B2. Jika abang mau motong B2 ini menggunakan lapas onglo, itu B2 itu halal. Halal itu. Abang makan. Alangi bangun. Selo lah. Ada ayatnya itu, jika hewan itu dipotong di dalam namaku, maka itu halal. Nah, jadi gini, kalau si Peter ini udah leluasa kali dia ini, nggak ada dia lawan dia yang keras di sini. Penasihat ajaib. Kemarin saya menantang Muslim ya, saya menantang Muslim. Anda memotong hewan apa? aku turun dulu ngopi ya. Kasihan ini saudaraku penasihat Oten ini. Nanti nangis dia gara-gara aku. Aku turun dulu ya. Enggak, iya. Kalau nangis sih nggak apa-apa, Bang John. Yang nggak boleh itu berak di celana. Nangis nggak apa-apa. Itu di buku Tatang Sutarman tuh, perikit yuk. Udah, Kamu mengutip, masih aja mengutip perkataan saya. Penasihat ajaib, jika kamu bangsa Batak atau suku Batak, kamu baca dulu tentang perang Padri dengan Udah. Aku turun dulu. Berilah kesejukan suatu perdebatan beredukasi agama. Kami di bawah mendengarkan, mengandung suatu Penasihat ada ilmu Oten. gitu. Iya, sini. Saya jelasin sama kamu penasihat Oten. Saya tanya sama kamu, kitab kamu apa? Al-Quran. Al-Quran. Si Itu Juma kitab orang Arab. Tunggu Bang Itu kitab Prikitil, orang biarin Arab. aja dulu. Kitab si Juma apa? Ya sama, semua seluruh Iya, apa? Islam seluruh dunia Al-Quran kitab sucinya. Oh, berarti Juma Al-Quran. Alkitab punya siapa? Alkitab ya nggak tahu aku. Kurasa Punya kalian siapa kok nggak tahu? Kamu tiba-tiba jadi ini kamu? Hah? Tiba-tiba jadi amnesia? Alkitab kitab siapa? Jangan terlalu keras sekali, Mbak. Yahudi dan Kristen. Jangan Ingat, terlalu saya keras jawab sekali, nih. Alkitab, Jangan terlalu diam keras dulu sekali, penasihat nggak Oten, apanya, diam Mbak. dulu, biar kamu saya kasih tahu tolong kenapa dulu, bisa aku jadi dulu panas. ngomong. Tolong dulu, Iya, biar tolong. saya kasih tahu. Dengar Tolong dulu. dulu, bukan sini kau dari atas nanti dari sini. Jangan dulu Kencingin lah, ngomong terlalu keras. kecingin kau bisa, kecingin, ayo. Saya kasih tahu kamu, Alkitab itu punya orang Yahudi dan orang Kristen. Itu dua. Kalau kamu merasa tidak mengimani Alkitab, belajar untuk bertanya, bukan bernarasi liar. Ingat kalimat itu. Saat kamu menyatakan kitab orang lain, belajarlah untuk bertanya, bukan untuk bernarasi liar. Saat orang membawa data, kamu jangan menyatakan, oh tidak mungkin, oh tidak mungkin. Itu jawaban anak SD. Anak saya yang 5 tahun juga paling, nggak mungkin. Kalau belum dilihatnya nggak mungkin. Tinggal ada. Coba Ini semua Injili zaman dulu, coba internet. Injili Diam dulu, aku dulu. diam dulu. Yakinkan dulu Ini aku zaman bahwa internet. Injili. Saya sudah menyatakan Ini mulut di apa lu, Bang Sefaria Pantat yang ngomong nih? ayat segini nomor segini. Silahkan kamu buka. Kalau kamu tidak percaya sama saya, silahkan kamu buka. Nah, Kenapa si aku Juman nggak perlu aku dari membuka. tadi menegaskan atau dia menolak pernyataan Ini saya? Bang Pantat apa mulut yang ngomong nih? Diam dulu. Ganti-gantian Makanya saya dari tadi bilang, kamu jangan bilang bahwa kami dari tadi memanas-manaskan masalah. Bukan kami yang memanas-manaskan masalah, tapi kalian gak punya otak. Masa udah saya kasih ayat dan sudah saya kasih alamatnya, kalian masih menyatakan saya berasumsi liar. Berarti kalian gak punya nalar, punya jempol, punya gadget, tapi gak digunakan. Ini namanya orang bodoh. Itu dari saya. Silakan kamu bantah penasihat Oten. Oke, saya bantah. Alkitab itu bahasa apa itu? Kamu mau tanya yang mana? Alkitab yang mana Alkitab. sekarang? Alkitab bahasa diterjemahkan Alkitab dalam itu bahasa segala apa? bahasa. Semua bahasa. Semua bahasa. Itu Alkitab itu dari Arab. Kalian mencuri itu. Tunggu. Alkitab dari Arab. Dari mana pengertian Bahasa Arab? Arab itu, bahasa Arab itu. Aduh. Kau sekolah dulu dah. Sekolah dulu lah. Sekolah dulu. Kalau kamu bilang Alkitab itu bahasa Arab, kamu sekolah dulu lah. Aku udah menyerah lama kamu. Ternyata kamu tuh lebih parah daripada orang bodoh. Sampai kamu bilang Alkitab itu bahasa Arab. Mantap. Kita buka dulu lembaran baru. Si 71 ini. Kita buka. Kawan ini datang. Gini Marmar. Mantap. Coba Injili dulu saya.
yakinkan saya kitab Injilmu itu tentang masalah ketuhanan. Coba baca dulu salah satu dulu ayatnya dulu. Bagaimana saya mau menjelaskan sama kamu? Nalarmu aja jauh dari standar normal orang Tak perlu manusia. membantah, baca aja. Tak Enggak. perlu aku membantah, Nggak baca usah, aja. saya nggak perlu. Sedangkan saya aja tadi kamu bilang Alkitab itu bahasa Arab. Nggak usah, Kak. Nggak usah. Mantap, Kak. Alkitab, kamu bilang bahasa Arab. Wah, sekolah Iya. dulu lah, Dek. Jadi sekolah gini, dulu lah, Dek. Kak. Sekolah dulu. Bu apa Mar? Gini aja kalau mengapai dia, nggak perlu kita gini bang penasihat Oten. Penghujat ini. Gini penasihat Oten. Al-Quran itu wahyu Allah atau wahyu nabimu? Coba. Ganda dia. Halo. Tapi sebetulnya untuk menjawab masalah Al-Quran kalian bertanya, saya tidak Nah, bisa. gini biar abang tahu. Iya, biar tahu. Abang biar Cuman, tahu. kalau siapa kamu yang ingin menghafal. tahu lebih dalam masalah agama, di sini banyak pakar-pakar dari Bang, abang biar tahu. Maksudku gini Bang, Jadi penasihat. ketepatan kalian semua di sini Oten. Coba injili dulu saya, Iya, yakinkan ini saya mau kepercayaan. menginjili Anda pakai Al-Quran. Berbudaya di sini ada. Nggak masuk. Kamu dari pesantren mana? Dari perguruan mana Saya kau? menginjili Anda dengan narasi Anda. Makanya saya tanya sama Anda. Saya tidak ada bernarasi. Enggak, Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa taala atau wahyu nabimu? Aku nggak perlu menjawab itu. Oh. Namamu ketinggian. Dijelaskan Penasihat dulu Oten tuh namamu Alkitab itu ketinggian. dari bahasa apa? Cuman kitab kalian itu dulu baca Injili dulu saya. Injili dulu Penasihat saya. Oten. Baca ayatnya. Namamu Yakinkan ketinggian. aku Kamu bahwa mau aku menasehati bisa orang, percaya kau sama lebih Injil. parah daripada Bahwa orang yang sudah dinasehati Bapak nggak ada isinya. Pak penasehat, dijelaskan dulu bahasa Alkitab itu dari mana. dari Arab, artinya buku. Nah, itu berarti bukan dari bahasa orang Kristen ya? Hah? Siapa yang ngomong ini? Polopo. Ah, sudah sunat kau, jangan kau ngomong dulu sama aku kalau belum sunat. Kau ini sudah janjian kita kemarin. Diamlah kau Polopo. Katanya kau mau sunat, kenapa belum sunat kau sekarang? Apa urusan di situ? Satu keluarga kau urusan itu. Nah, berarti kau bohong sama aku, Le. Prikmu lah atur dulu, prikmu. Bilang kemarin sudah mau sunat, kenapa kau belum? Prikmu lah dulu atur. Kalau sunat itu gampang itu, prikmu dulu atur. Mulutmu kayak perempuan mulutmu. Enggak, kau bilang mau sunat kemarin, kenapa sampai sekarang belum? Ya, sisanya mau ke mulutmu. Kalau mau ke mulutmu. Udahlah, Kau bilang ini, kau bilang mau sunat, kenapa belum? Ini sinilah juga saya tidak boleh seperti itu berbahasa Otang ataupun Palopo. Baik-baiklah. Umum. Ini Kalau juga umum, saya ngapain nih. Kau keluar kau. Buat narasi. Aku kan sopan tanya kau, kemarin kau mau janji, kenapa sampai sekarang belum? Itu nah, aku mau tanya sama kau. Kan aku berjanji sama kau. Kau lupa yang janjimu. Kapan? Katanya kau bilang begini, Yesus kan bersunat, jadi aku mau ikut Yesus. Itu kata kau kemarin, ada rekamannya. Sama kau. Punya agama Bohong kali kau. Kau kayak apa? Heran. Ya udah lanjut. Ada bilang orang kau bilang kayak gitu. Betul lah mama kau ngajari kau kayak gitu. Bang Siotang, bentar. Jadi gini, penasihat Oten tidak bisa menjawab wahyu dari Al-Quran tadi ya. Itu Al-Quran itu wahyu Allah atau wahyu nabinya, dia nggak bisa menjawab. Jadi ya udah nggak perlu lagi, nggak ada ilmunya ini. Apalagi pertanyaan-pertanyaan dari Bang Silpan, Wahyu Allah 100%. Penasehat Oten Wahyu pepesan Allah yang kosong. disampaikan kepada Jibril. Jadi kalau kepada emang abang Rasulullah. mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Baqarah itu artinya apa, bro? Baca. Iya. Apa di situ? Al-Baqarah itu artinya apa, bro? Baca apa di situ? Katanya Enggak, baca. saya nanya arti Al-Baqarah. Udah. Al-Baqarah. Kau baca Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai 200 lebih. Kau baca tuh.
Masya Allah, saya tidak menanya. Masya Allah, Bu. Saya tidak menanya Al-Baqarah ayat 1 atau pasal 1 atau juz 1. Saya tidak menanya itu, bro. Saya hanya bertanya sama Anda tentang apa arti Al-Baqarah. Udah. Nah, kau lah yang tahu, kau lah yang tahu. Kata orang Kristen nih, bilang masa Allah pun masa Allah. Saya masa bodoh. Saya masa bodoh. Makanya saya masa bodoh. Jadi gini, kamu sendiri aja tidak mengerti dan tidak tahu arti Al-Baqarah. Ngapain kamu jelaskanlah, Al-Quran sedangkan kamu tidak Nah, kau jelaskanlah kepada saya apa arti Al-Baqarah, karena kau yang buka kan gitu. Jadi kamu nggak tahu bahwasanya arti Al-Baqarah itu apa? Bukannya saya tidak tahu, kamu sudah tahu tapi kamu bertanya. Iya, jika kamu emang tahu, kamu bisa menjawab apa yang saya tanyakan, kan gitu. Jelaskan dulu. Apa Al-Baqarah? Yang sejenis pemakanan itu loh, Al-Baqarah. Al-Baqarah apa itu? Yang makan-makan buah itu. Mana ada Al-Baqarah? Nggak ada Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah nggak ada. Gak ada kitabmu ayat Al-Baqarah. Mampus nggak lo? Aduh, udahlah penasihat OTEN parah lu. Al-Baqarah. Beneran. Mana ada Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah lu nggak tahu. Dia sebut salah. Kamu aja nyebutnya salah. Penasihat OTEN ini menghabiskan paketnya ini. Penasihat OTEN. Jadi kamu itu naik itu nggak ada artinya, bro. Kamu itu ngabisi paket aja di sini, bro. Bagusan kamu nonton Margoy aja, bro. Mandi lumpur dah. Udah selesai. Sedangkan kamu sendiri menolak Al-Baqarah itu artinya nggak, kamu katakan nggak tahu ataupun tidak ada. Kalau saya nggak tahu, coba kamu dulu yang mengartikan, Tapi kamu katakan jelaskan. tadi kamu mengatakan Coba bahwa dulu. kamu tahu bahwa Coba dulu. Kalau kamu mau ingin mengajari saya secara Al-Quran, ajarilah. Coba dulu Al-Baqarah itu apa. Jadi gini, kalau saya akan mengajari Anda, itu dengan mudah. Kamu bisa menjawab dengan jujur. Saya tidak tahu Al-Baqarah. Udah. dapur yang bisa ketahuan selain Bang Putih. Ini jadi penasihat OTEN penasihat lemot nih. Aduh, nggak jelas nih penasihat OTEN apa penasihat lemot nih. Kucing mulu minum marmar, diam kau. Apa ya udah. Kau mau kencingin aku, kencingin lah. Nih cepet. Ya udah kencingin. Coba kencingin. Bisa nggak? Bisa kencingin nggak? Kencingin lah. Ngadu lu. Kencingin sini. Tak mar. Udah. Kalau tentang manusia patri ini berat, Bang. Ingat itu aja, manusia patri ini berat. Jadi mana ada yang mereka ini dari suku Batak atau bangsa Batak? Sebenarnya turunin aja penasehat OTEN ini. Aku Batak ini, Bang. Iya, aku tahu. Jadi yang RT 06 kencingin, ayo kencingin. Bukalah. Buka. Kok diturunkan dia? Jadi orang yang seperti itu ditandai aja, nggak usah dikasih naik begitu. Kayak mana mau kita menandai dia, Bangku? Mereka ini kan banyak apanya, Bang, banyak akunnya, Bang. Itu, Bang. Dia nongkrong, cari angin. Ditandai itu dari omongannya. Begitu dia berkata yang sebegitunya, diturunin langsung aja. Iya, dia nongkrong, cari angin, siap makan, ngopi-ngopi. Tadi Bu Marmar ini, Mbak Marmar, saya mau tahu ini tadi Alkitab itu dari bahasa apa ya? Karena setahu saya Injil itu Bible, Holy Bible. Ya, Holy Bible itu kita punya siapa? Punya Kristen. Nggak punya Kristen. Lalu kenapa Zuma mau menerjemahkan kitabnya orang Kristen nama Yahudi? Emang dia mengimani itu? Enggak, makanya saya mau tanya tadi kan Mbak bilang kalau Alkitab itu kan menurut Mbak Marmar dari mana itu? Udah dijawab kakak itu, jangan putar-putar. Belum dijawab. Jawab Alkitab. Kak. Semua bahasa Alkitab itu mau dia pakai bahasa Inggris mau pakai bahasa ini Alkitab Bible kayak apa kayak jangan-jangan nanti kamu pusing lagi mikirin egg itu apa telur apa egg itu adalah bukan itu telur dasar bahasa itu kan ada dasar bahasa gitu loh. Alkitab dari bahasa Arab. Lalu yang saya mau tanya Alkitab itu punya siapa?
Oh, Arab lah. Aku yang jawab. Aku yang jawab. Arab. Alkitab Orang Arab itu lah. bahasa Karena dia yang Arab. punya. Nah, pertanyaan bahasa saya, Arab. Alkitab itu jelas siapa tahu yang si mengimani? Hotang. Siapa yang punya Alkitab? Itu si Hotang jelas dengarkan dari bahasa Arab itu. Nah, Iya, sekarang saya gitu. tanya. Iya, yang saya mau tanya adalah Alkitab itu kita punya siapa? Siapa yang mengimani Alkitab itu? Kitab itu ya Al-Quran. Jawablah, sebenarnya. 71. Alkitab itu siapa yang mengimani? Yang mengimani bagaimana kamu tanyanya? Yang saya tanya, Alkitab itu siapa yang Saya mengimani? tidak lari ke situ, Mbak. Saya cuma Loh, kok saya tanya tanya? Alkitab itu dari mana bahasa asalnya. Kata Mbak, bahasa Arab ya sudah, cuma Nggak sampai situ aja. berkembang. Iya, kalau Nggak usah cuman berkembang. sampai situ turunlah kau, biar banyak penanya yang lain naik. Turunlah kau kalau cuman sampai di situ kan nggak berkembang bahasan. Turunlah kau, ngapain kau di situ? Bikin sakit kepala tau nggak? Turun. Jadi shalom Turun, semua Kan kau kawan-kawanku bilang ya, nggak saya izin berkembang. turun ya bang. Nah, Oke, Kau Bang bilang nggak Adi. berkembang, kan cuma di situ. Turun kau Nah, ngapain di situ? kawan-kawanku Turun. saya izin turun. Kak Marmar, saya izin turun ya. Shalom semua ya. Kok jadi Bang kalau Adi di yang sini nanti turun? ngambil Biar si ngambil Palopo paket. ini yang turun. Kan kata dia nggak berkembang. Turun lah. Ini Kak, Ya, Kak Marmar, makanya Kak Marmar. jangan diklaim-klaim gitu loh. Palopo, bentar Bang Palopo. Jadi Yo. gini, ngapain kita berdialog kepada orang-orang yang menghabisi paket? Nggak ada gunanya juga, Bang. Sakit benar kau, berapa nomormu? Aku kirimi paket. Ah, ini sombong dia, sombong dia. Sombong dia. Jangan kamu Ya tanya wajar Bukan iblis dong, itu. orang gini. Sombong. Bang kita Palopo, Kau berani orang bayar kaya berapa? sombong, Kutanya, kau orang berani kaya bayar yang berapa sombong paketku? wajar. Ya udah nanggung kali Yang orang nyogongnya. Kau mau kaya berani bayar sombong berapa paketku? wajar. Yang tidak Palopo. wajar itu orang miskin sombong, nggak boleh. Kalau Iya, orang kau kaya berani boleh bayar berapa sombong. paketku? Ya udah kau berani bayar berapa paketku? Lain kau, lain Adi Saputra aja yang gue bilang. Tidak boleh sombong, oi. Kok Adi Gini, Saputra? Kau kan nawarin. Kau kan nawarin. Di sini banyak Kak orang. Marmar, Datang istrinya. Kak Marmar, gini. Datang istrinya. Gini, jawabnya istri itu mudah. Jawabnya itu mudah, Bang. Bang Palopo, Bang Palopo dengar dengar. Saya mau bicara sama si Hotang dulu. Si Hotang, kalau orang kaya sombong wajar. Yang tidak wajar itu kalau orang miskin yang sombong. Ya Itu nggak udah, boleh kau kan orang tuh. kaya. Kau kan Iya nyombong kan? nih. Kau kan berarti orang kaya. Di sini ada 8 orang nih. Selain kau, ada 8 orang nih. Sekarang kau tadi kan nawarin mau bayarin paket kami. Kau mau bayarin berapa paket kami satu hari ini? Sebutlah. Jangan nanggung kalau sombong. Raja tadi yang bilang habisin paket. Saya bilang kamu ini bagaimana? Kan masa ngomong gini aja habisin paket. Ya udah, kau kan Nah, kan bilang gitu. mau bayar Lain paket. aku Ya nggak kau bayar lah kami. nggak Kau ngomong sekarang sama jadi kau. ini. Nah, aku nggak bicara sama kau. Kak Marmar, Ya udah, bentar-bentar. kalau kau bayar Kan di dia sini kan 8 mau orang ngisi ini. paket saya. Paketnya semua isi. Ah, Kak Marmar kan dia mau ngisi Itu paket juga, saya. itu juga. Ah, Bang Palopo mau mengisi Yang paket sekali saya itu berapa, enggak. Bang? Hah? Tolong, Bang. Abang mau mengisi paket saya itu berapa, Bang? Kalau open cam lah. Aku kirim Enggak, kau. saya tanya sama Abang sekali lagi. Kan kau minta tadi nomor. Kan nomor yang kau Saya- minta kan? Kami saya- kasih nomor saya sekarang. minta- Aku nggak ngomong sama kau, Kami Barbar. DM. Apa kau nyundul-nyundul? Gini, Bang, apa? Kau Bang kan Palopo, nantang. Kau kan nantang kan? Bang Palopo. Abang mau ngisi paket saya mau berapa, Bang, minimalnya? Diam dia. Berapa, Bang? Orang Berapa lah? Nanti fisik kau kirim Ya, lah kau punya sekali nomor. lagi. Ini sekali lagi saya tanya sama Abang. Abang mau mengisi paket saya berapa, Bang? Ah, diam dia. Gak ada mental dia, diam dia. Nanti aku sebut di sini si Hotang Ya, cemburu udah. lagi. Abang kayak Ada apa, yang Bang? aku aja. Sebut aja. Abang kayak anak Sebut SD harus aja. cari ini Budi. Datang anak SD itu mengatakan apa? Ini Budi. Budi pergi ke pasar. Apakah kayak gitu? Abang enggak kan? Baik makan Makanya centong saya dia, tanya Bang. sama Abang. Abang itu mau mengisi paket saya berapa? Jangan kayak anak SD lah. Apa kau sebut di sini? Ya, Di DM lah, Abang mau malu. berapa? Abang malu? Bukan mau malu, apa kau malu? Tapi kan Abang kan mengatakan Abang mau mengisi paket saya. Saya tanya Iya. sama Abang. Abang mau mengisi Nah, paket dia saya itu berapa? Di DM lah, aku tanya kau berapa. Air. Pula aku sama si Hotang nanti. Bang, Ya. kalau DM itu nggak guna, Bangku.
Nah, ya kan? Orang nantanginnya depan umum Kau yang ditonton buka. 170 orang. Sekarang Jadi, mau di banyak lah, DM, Bang, ya. jangan cuma Jadi, nyombongnya aja di sini. Aku nggak Giliran ngomong cuma kau, isi Bu paketnya cuma Marmar. 10.000. Aku nggak ngomong sama kau, nggak bisa ngisi si Marmar. Adi Jadi bang, Saputra gini kalau bang, cuma 10.000. kalau abang punya ngaco. banyak duit, jangan terlalu sombong lah jadi manusia bang. Soalnya manusia itu Wajar terkadang lah. di atas, terkadang di tengah, terkadang Orang di bawah, banyak dan duit terkadang juga itu paling bawah bang. wajar kalau Dia dia bukan Ya. rumah, dia sombong. rumahnya Yang kotor. nggak Oke ya, boleh shalom sombong semuanya, itu saya yang izin nggak turun ya. punya duit. Ngadi, dia buka rumah, tapi rumahnya kotor. Itulah Palowo 71. Kau sunat dulu, Hotang. Kau janji sama aku, kau belum sunat sampai Dia sekarang. bilang Nggak kau. usah ngomong kau. Dia bilang kau itu. Alamak. Kemarin kau bilang aku mau sunat karena Yesus sunat. Kemarin kau bilang begitu sama aku. Apa? Udah. Ayo. Udah. Sudah. Mana? Coba lihat. Open cam. Open cam. Privasi orang kok mau open cam? Emang dia nantangin kau mau open cam? Emang dia dari tadi nantangin kau untuk dia open cam? Nunjukin itunya dia. Apa Ini lagi? urusan aku sama si Hotang. Ya enggak, aku tanya sama kau, dia mundur bilang lah. dia mau nunjukin di sini. Dia nantangin kau enggak? Selamat Dia nantangin kau enggak? siang, saudara-saudaraku Dari tadi kau yang nantangin, kami terkasih. tantangin sekarang. Bayarlah kami ini punya paket 8 orang. Berani enggak? Kau sudah kelar itu. Aku tidak bicara sama Pak Marmar. Ini sama si Hotang ini. Nah, Dia kemarin nantangin dia enggak mau janji. nunjukin di sini? Dia Katanya. nantangin enggak mau nunjukin di sini? Ya kan saya baru ketemu di sini. Nanti nafsu. Loh ya udah kalau ketemu di sini DM dibuka lah. di situ. Ngapain kau pula di sini ribut? Kenapa? Kalau Kau kepo sama orang. Aku mau Kalau bicara kau- sama si Hotang Saya yang ini kepo, Marmar. kau yang kepo urusan Kalau orang, kok dapur orang, nanti urusan kolor nafsu. orang.